Jumpa kembali dengan channel Visit the Church. Hari ini saya berada di negara Malta dan akan mengajak Anda untuk masuk ke gereja yang didedikasikan untuk Santo Yohanes Pembaptis, pelindung kota Valletta, ibu kota negara Malta. Kita mulai saja tur kita kali ini. Gereja katedral ini dibangun sekitar tahun 1572 oleh arsitek Girolamo Casar atas perintah Grand Master, pemimpin Ordo Santo Yohanes saat itu, Jean de la Cassière. Di dalam gereja Santo Yohanes Ko-Katedral yang megah ini juga terdapat sejumlah kapel-kapel kecil di sepanjang sisi gereja yang dirancang untuk mewakili masing-masing kelompok saat peperangan di Malta terjadi. Yang ini adalah kapel untuk Italia, kapel yang didedikasikan untuk Santa Katarina dari Alexandria, pelindung para prajurit perang Italia saat itu. Lantai-lantai marmer gereja ini adalah merupakan makam-makam para prajurit ksatria dari Ordo Santo Yohanes saat itu yang gugur dalam peperangan. Patung marmer ini adalah patung dari Grand Master Gregorio Carafa yang memerintah dari tahun 1680 hingga 1690. Dipenuhi dekorasi ukiran yang bernuansa emas, membuat kemegahan gereja ini makin terasa ketika kita berada di dalamnya. Saat ini saya berada dalam kapel untuk negara Prancis. Kapel ini didedikasikan untuk pertobatan Rasul Paulus. Patung marmer putih yang kita lihat ini adalah patung dari Grand Master Emmanuel de Rohan yang memerintah dari tahun 1775 hingga 1797. Gambar lambang singa bisa kita lihat tepat di tengah kubah kapel ini. Singa ini merupakan lambang atau simbol dari negara Prancis. Lukisan pada altar kapel ini menggambarkan perjalanan Paulus menuju Damaskus ketika ia terlempar dari kudanya pada saat melihat cahaya yang sangat terang. Kristus berbicara kepadanya. Paulus akhirnya bertobat dan menjadi orang Kristen.
Kapel yang berikutnya adalah kapel untuk Provence yang didedikasikan untuk Santo Mikael, Sang Malaikat Agung. Lukisan pada altar dipasang di tahun 1753 menggambarkan Mikael sebagai seorang prajurit muda yang berperang melawan kejahatan yang dilambangkan dengan seekor naga. Dan ini adalah patung dari Grand Master Antoine de Paul yang memerintah dari tahun 1623 hingga 1636. Kapel yang berikutnya adalah kapel Anglo-Bavarian. Kapel ini pada awalnya digunakan untuk menyimpan peti tempat menyimpan relik suci dari Ordo Santo Yohanes. Pembuatan kapel dimulai pada tahun-tahun awal di abad ke-17. Namun peti tempat menyimpan relik suci masih dipertahankan di dalam kapel ini. Sekarang kita coba turun ke lokasi kripta di bawah gereja ini. Disinilah letak makam dari beberapa Grand Master Ordo Santo Yohanes di Malta. Karena dianggap lokasi yang sakral, pengunjung tidak diperkenankan masuk lebih dekat lagi. Kita naik lagi ke atas untuk lanjutkan perjalanan kita. Yang kita lihat ini adalah monumen Grand Master Italia Sondadari. Mark Antonio Sondadari memerintah dari tahun 1720 hingga 1722. Patung ini diletakkan di sini karena terlalu besar untuk diletakkan dalam kapel untuk Italia. Kita berpindah ke ruang sakristi. Digunakan untuk menyimpan perlengkapan rohani. Saat ini ruangan sakristi ini masih digunakan oleh pemimpin gereja dan petugas gereja pada saat mereka bertugas dalam perayaan misa. Sekarang saya mengajak Anda ke bagian tengah gereja. Seperti yang dapat Anda lihat, langit-langit kubah gereja St. John Co Katedral ini dihiasi dengan lukisan fresko yang sangat indah. Lukisan ini dibuat oleh pelukis Italia Mattia Preti. Fresko yang menggambarkan kehidupan Santo Yohanes Pembaptis dilukis dengan sangat detail oleh Mattia Preti.
Fresko ini menjadi salah satu fitur yang tidak bisa terlewatkan ketika Anda berkunjung ke gereja Santo Yohanes di Valletta, Malta. Sekarang saya berjalan menuju salah satu ruangan yang juga tidak kalah menarik dari bagian gereja ini, yaitu ruangan tempat di mana lukisan karya Caravaggio diletakkan. Caravaggio adalah salah satu pelukis dari sekian banyak pelukis kenamaan Italia yang berasal dari kota Milan. Lukisan ini adalah salah satu karyanya yang dikenal dengan nama Saint Jerome Writing. Dan yang menjadi karya masterpiece Caravaggio di gereja ini adalah lukisan yang menggambarkan momen pemenggalan Santo Yohanes Pembaptis. Beberapa kapel kecil lain masih dapat kita temukan di bagian kanan sisi gereja. Seperti yang satu ini adalah kapel yang didedikasikan untuk Portugal. Saya akan coba untuk mendekat ke lokasi altar utama gereja St. John Cathedral ini. Altar yang megah ini awalnya dibuat di tahun 1666 oleh pemahat kenamaan asal Malta, Melchiorre Cava. Namun karena kematiannya dalam kecelakaan, proyek ini terhenti dan kembali dilanjutkan di tahun 1703 oleh Giuseppe Mazzuoli yang juga murid dari Cava. Kapel untuk Spanyol yang didedikasikan untuk Santo Georgius juga ada di sini. Lukisan yang terpasang di atas altar juga merupakan hasil karya Mattia Preti. Yang ini adalah salah satu dari kapel tertua di gereja ini yang diperuntukkan untuk Prancis dan didedikasikan kepada Santo Sebastian. Lukisan di atas altar menggambarkan momen ketika dia diikat pada tiang sebelum akhirnya anak panah menghujamnya. Kita coba berdiri dari sisi samping altar utama. Patung yang kita lihat di sana adalah patung Santo Yohanes Pembaptis yang terbuat dari perunggu. Selesai deh tur gereja kita kali ini. Luar biasa sekali saya memiliki kesempatan untuk berkunjung ke gereja ini. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa menambah wawasan Anda tentang gereja-gereja di Eropa. Terima kasih sudah mengikuti tur saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video Visit the Church yang lain.